Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa anqazana min ibadatil awthani wal asnam. Wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziyam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa suwadal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada hari ini masih di halaman 16 ya. Halaman 16 kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa matahari dan bulan dan bintang itu bukan ia daripada makhlukatillahi ta'ala. Maka iktikad yang demikian itu kufur, karena firman Allah ta'ala, wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatum bi amri, wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatum bi amri, yakni bahwa matahari dan bulan dan bintang itu adalah sekaliannya dijadikannya dan terperintah di bawah titah Allah ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah i'tiqad kaum Kharijiyah. Jadi beliau masih membicarakan tentang i'tiqad kaum Kharijiyah yang meyakini bahwa matahari, bulan, bintang itu bukan dari makhlukatillah, bukan makhluk Allah. Jadi dalam paham mereka matahari, bulan, bintang itu bukan makhluk Allah. Paham semacam ini, kata beliau, adalah paham yang tidak benar. Istilah beliau di sini paham yang membawa kepada kekufuran, atau istilah beliau maka i'tikad yang demikian itu kufur. Nah, ayat yang dijadikan beliau dalil atau landasan menyatakan bahwa i'tikad itu tidak benar atau i'tikad kaum Kharijiyah ini kufur, ini adalah wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatum bi amrihi. Dan beliau menerjemahkan di sini yakni bahwa matahari dan bulan dan bintang itu adalah sekaliannya dijadikannya dan terperintah di bawah titah Allah taala. Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan potongan dari surah An-Nahl ayat 12. Kalau lengkapnya itu bunyinya insyaallah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatum bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Nah, kalau diterjemahkan di dalam terjemahan yang Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kamu malam, siang, matahari, bulan, sampai di situ ya. Kemudian wan nujumu
wan nujumu. Jadi bukan wan nujuma, di sini wan nujumu musaharatun bi amri, dan bintang-bintang juga ditundukkan bi amrihi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat tanda-tanda bagi orang yang mau memikirkan. Yaqilun, orang mau memahami. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalau digunakan kalimat sakhara, menundukkan, berarti yang mengendalikan dan mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah. Al-Khaliq hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua selain dari Allah itu makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Sedangkan Al-Khaliq itu yang menciptakan. Siapa yang berwenang menciptakan? Yang bisa punya otoritas untuk itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dalam konteks ini para pemirsa, maaf nih, tidak ada pencipta lain di alam semesta ini kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat aneh kalau tiba-tiba ada yang memahami itu bulan, matahari, bintang. Itu bukan makhluknya Allah. Semuanya makhluk Allah, apapun selain Allah itu adalah makhluk Allah. Kenapa? Karena mereka diciptakan. Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Khaliq. Allah yang menciptakan. Bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga yang mengatur. Bulan, bintang, matahari itu diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beralasan kalau misalnya iktikad yang mengatakan bahwa matahari, bulan, bintang itu bukan makhlukatillah. Ini adalah iktikad yang tidak benar. Ini iktikad yang kufur, istilah beliau di dalam kitab ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingin menegaskan ya, bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, bukan hanya bintang, semuanya itu makhluk. Termasuk kita, ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita tidak menemukan di sini argumentasi yang disampaikan oleh kaum Kharijiyah. Kenapa mereka berpendapat atau berkeyakinan matahari, bulan dan bintang itu bukan makhluk Allah. Tidak ada penjelasannya, dan karena itu kita tidak tahu ya. Saya juga mohon maaf para pemirsa tidak menemukan argumentasi alasannya apa. Padahal kita semua sangat tahu bahwa tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan. Sebab kalau misalnya dia tidak diciptakan berarti dia ada dengan sendirinya, dan itu kan mustahil. Tidak mungkin sesuatu yang ada tanpa diciptakan atau diadakan, dan yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah dalam konsep teologi Islam, Al-Khaliq itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia bisa disebut mencipta? Sebenarnya tidak juga para pemirsa, itu hanya istilah majazi kita aja. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan kata manusia ini menciptakan pesawat terbang, menciptakan kapal, menciptakan motor, menciptakan mobil, menciptakan, sebenarnya dia bukan menciptakan, membuat. Ya kalau boleh membuat lah kira-kira. Bukan dalam arti hakiki menciptakan, karena pencipta itu dari tiada kepada ada. Ya saya ulang ya, asalnya tidak ada menjadi ada. Itu yang menciptakan. Tapi kalau dari ada kepada ada, itu hanya mengubah bentuk. Jadi kalau misalnya ada pesawat terbang, terbuat dari apa itu pesawat terbang? Macam-macam bahan kan di dalamnya. Ada besi di situ, ada plastik di situ, ada fiber di situ. Dia bukan dari tiada sama sekali, tiba-tiba kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak seperti Allah. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Dari nol sama sekali tiba-tiba diciptakan sekian banyak makhluk yang bertebaran di alam semesta, bukan hanya di bumi, di planet-planet di mana-mana itu semua ciptaan Allah, dan semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa. Jadi kalau misalnya kita bicara soal penciptaan,
kreator ya, itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengulangi ini supaya kita juga bisa meyakini sepenuhnya tentang kekuasaan Allah. Tidak ada yang lain pencipta itu kecuali hanya Allah. Bagaimana manusia yang menemukan sepeda, bagaimana manusia menemukan kapal, bagaimana manusia menemukan pesawat. Ya menemukan bagus lah, oke, bahasanya kalau menemukan. Karena ya sekali lagi dia melakukan membuat pesawat, dia membuat sepeda, membuat mobil, membuat motor, membuat televisi segala macam, itu kan dari bahan yang diciptakan Allah di alam semesta. Bahan-bahannya kemudian diolah, Allah berikan kemampuan kepada mereka dengan ilmu dan teknologi yang dia punyai, kemudian dia bisa membuat bermacam-macam handphone segala macam. Tapi kan bukan dari nol, dari barang-barang yang ada, kemudian mereka diolah, ya bisalah ditemukan jadinya. Maka lahirlah sekian banyak alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, segala macam. Ya seperti tukang juga lah, bikin lemari misalnya, bikin ranjang, bikin alat-alat rumah tangga, mebelir. Itu kan dari kayu, kemudian dia olah jadi. Apa itu mencipta namanya? Mencipta secara majazi, ya baiklah majazi, tapi bukan hakiki. Karena dari barang yang ada, kemudian diolah oleh mereka, dibuat oleh mereka, melahirkan barang yang lain. Kalau Allah menciptakan itu dari tidak ada sama sekali, tidak ada contohnya lagi, nggak ada apa-apanya, nol sama sekali, Allah ciptakan langsung jadi. Nah itu, nah maka bulan, matahari, bintang-bintang itu juga termasuk ciptaan Allah. Kalau itu disebut ciptaan Allah, bahasa Arabnya disebut makhluk, dia adalah makhluk. Makhluqatillah, itu adalah makhluknya Allah. Artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an tentang penciptaan alam semesta, ayat-ayat Al-Qur'an tentang penciptaan bulan, penciptaan bintang dan lain-lain, serta pengaturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak disampaikan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ditambah dengan penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tidak dibenarkan menyembah matahari, tidak menyembah bulan, menyembah bintang dan lain sebagainya, karena itu semuanya hanya makhluk ciptaan Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkagum-kagum misalnya dengan matahari, dengan panas yang luar biasa dan memberikan kehidupan di alam semesta, bahasa mereka seperti itu. Lalu disembah, tidak benar. Itu ciptaannya Allah. Kalau ciptaannya Allah, berarti dia akan binasa. Makanya dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa matahari itu akan hancur, bintang-bintang itu berguguran. Wa izan nujumun tasarat, kata Allah dalam Al-Quran, dan ketika nanti bintang-bintang itu berjatuhan, gugur semua. Karena dia makhluk. Kalau dia makhluk mesti hancur. Asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah, kembali kepada tidak ada, seperti itu. Demikian juga dengan bulan. Jadi keliru kalau misalnya ciptaan-ciptaan Allah itu dijadikan Tuhan. Ya bukan hanya matahari, bukan hanya bintang, bukan hanya bulan ya. Semua makhluk apapun namanya itu tidak benar kalau disembah oleh umat manusia. Yang disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu kalau orang yang masuk Islam itu kan biasa mengucap 2 kalimat syahadat tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang ikrar, namanya ikrar itu. Ikrar bahwa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kalimatnya itu, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hanya satu Allah, dan satu Allah, Allah lah yang menciptakan alam semesta. Jadi semua yang diakan Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak benar. Karena itu para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan lebih baik kalau seorang muslim itu mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam keyakinan tapi juga di dalam ucapan.
Walaupun ucapan majazi saya katakan tadi ya masih ditoleransi, asal jangan hakiki. Ucapan majazi, misalnya ini ciptaan si anu secara majazi. Kalau secara hakiki dia bukan mencipta, Allah yang menciptakan, hanya lewat dia. Itu saja paling-paling. Nah, dan juga bentuk penciptaannya berbeda. Saya sudah berikan penjelasan tadi, beda antara ciptaannya Allah dengan apa yang dihasilkan oleh manusia. Jadi jangan sampai dicampur adukan. Umat Islam diajarkan untuk menyampaikan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menghilangkan zikrullah dengan ungkapan-ungkapan, terutama ungkapan seperti tadi walaupun sifatnya majazi. Saya kira ini yang paling penting ini. Para pemirsa yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan-ungkapan yang secara lahiriah itu benar, tapi kalau tidak didasari pengetahuan yang kuat tentang tauhid, dikhawatirkan mendinding zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada satu keindahan yang muncul di alam semesta ini yang diberikan Tuhan, pemandangan yang indah. Lalu kita mengatakan inilah keindahan yang diberikan alam kepada kita. Nah, hati-hati dengan ucapan ini. Keindahan yang diberikan alam kepada kita. Umat Islam masih mengatakan keindahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam. Allah yang memberikan, bukan alam memberikan kepada kita. Hati-hati aja, jangan sampai itu tiba-tiba hilang Allahnya, yang muncul adalah alam. Alam telah memberikan ini, alam memberikan ini, alam memberikan ini. Jangan seperti itu. Sama dengan orang mengatakan misalnya ketika selesai makan puas dengan makan, kenyang dengan makan ini. Secara majazi benar. Tapi kan dalam tauhid dikatakan makanan tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan itu Allah. Minuman tidak menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya keyakinan kata macam itu, maka kalimat yang benar sebenarnya adalah Allah, alhamdulillah Allah mengenyangkan aku dengan ini gitu. Tapi udah kebiasaan puas dengan makan ini, kenyang, aku makanlah ini sekian. Makan nasi itu mengenyangkan aku misalnya gitu. Nah ini cuma hati-hati aja, maksud saya hati-hati jangan sampai ucapan itu menjadi sebuah keyakinan. Obat misalnya juga menyembuhkan. Kan wa iza maritu fahuwa yasfin, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini ucapannya Nabi Ibrahim ya. Itu dalam Al-Quran itu, Allah yang menyembuhkan. Nah karena Allah yang menyembuhkan, maka kita berterima kasihnya kepada Allah, alhamdulillah. Bukan obat itu yang menyembuhkan atau dokter itu yang menyembuhkan, bukan gitu. Boleh gak kita berterima kasih kepada dokter karena beliau yang menangani? Ya haruslah berterima kasih kepada manusia. Dan ucapan bahwa dokter itu yang baik kemudian bisa menyembuhkan penyakit juga tidak terlarang kalau tidak sampai menjadi hakiki. Hanya sebatas pada ungkapan majazi gitu. Jadi jangan juga dicela kalau ada orang serba Tuhan katanya. Benar aja. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku dengan memakan obat ini. Itulah kalimat yang benar sebenarnya. Karena sekali lagi para pemirsa, kalau Allah menghendaki orang itu sehat walaupun tanpa obat orang sehat. Kalau Allah menghendaki orang itu sakit walaupun sekian banyak obat orang akan tetap sakit, kan gitu. Allah lah yang Maha Kuasa melakukan sesuatu. Nah demikian juga dengan ini. Kita kembali lagi lah. Kembali kepada i'tikad orang Kharijiyah. Orang Kharijiyah berpendapat bahwa bulan, bintang, matahari itu bukan ciptaan Allah. Dia bukan makhluk. Kalau gitu siapa yang menciptakan? Apakah dia ada sendirinya? Kalau ada sendirinya berarti dia jadi seperti Tuhan, seperti Allah. Ini kan mustahil, tidak mungkin. Semua yang ada di alam semesta ini, apapun namanya, apapun bentuknya, itu ciptaan Allah. Termasuk para malaikat. Semuanya ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Planet-planet yang ada, bintang ke bintang. Bintang itu ada dua ya, ada bintang yang disebut an-nujum wan najmi. Kata Allah dalam Al-Quran, demi bintang.
Ada yang disebut kawakib atau kaukab. Kalau an-najm itu bintang yang bercahaya dengan cahayanya sendiri. Dia seperti matahari. Dia tidak perlu ada matahari, dia akan tetap bersinar. Karena dia bukan pantulan dari sinar matahari. Itu disebut an-najm namanya. Siapa yang menciptakan an-najm? Allah. Jadi ada di alam semesta ini bintang itu yang selalu bercahaya sendiri dengan sendirinya. Cahaya itu dari dirinya sendiri diciptakan Allah. Bukan karena pantulan sinar matahari. Tapi yang disebut dengan kawakib atau kaukab. Kawakib itu jamaknya ya, pluralnya, sedangkan kaukab itu mufradnya. Bintang gemintang, kawakib. Nah, kawakib itu adalah bintang yang bercahaya karena pantulan cahaya matahari. Jadi dia memantulkan cahaya matahari, kelihatan bersinar, padahal dia tidak bersinar. Itu bedanya antara an-najm dengan kaukab, an-nujum atau dengan kawakib. Di sini di dalam ayat ini wan nujumu musahharatun bi amrih, dan bintang-bintang itu ditundukkan untuk kamu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ditundukkan? Dengan bintang-bintang itu manusia bisa menentukan arah, bisa menentukan hari, bisa diberikan Tuhan kemampuan untuk menentukan menentukan bulan. Ini kan sifatnya konstan nih, tetap nih. Maka orang bisa menghitung sehari 24 jam. Kalau yang normal seperti kita, semuanya kan 24 jam? Tidak. Daerah-daerah kutub, daerah utara atau selatan itu beda-beda. Seharinya tidak mesti satu hari 24 jam, bisa beda. Tapi putarnya tetap 24 jam. Maksud saya malamnya, maaf. Malamnya. Ada malam yang pendek, ada malam yang panjang. Tapi tetap satu harinya tetap 24 jam bisa dihitung. Tapi tidak mesti sama malamnya, antara musim panas dengan musim dingin itu berbeda. Siangnya juga panjangnya berbeda itu. Tapi orang bisa hitung karena bersifat konstan tadi. Makanya disebut musahharatun bi amrih, dengan perintah Allah bintang-bintang itu ditundukkan untuk manusia, termasuk asy-syamsu wal qamar. Bagaimana manusia menundukkan syams, matahari? Bagaimana manusia menundukkan al-qamar, bulan? Jaraknya sangat jauh dengan kita. Bukan ditundukkan dalam arti dikuasai, tapi diartikan di sini adalah melalui bulan, melalui bintang, melalui matahari itu manusia kemudian bisa belajar ilmu astronomi. Sehingga bisa musim hujan kapan terjadi, musim kemarau kapan terjadi. Kemudian juga termasuk penanggalan, hari ini apakah 29 hari, 1 bulan atau 30 hari. Masih ingat mungkin para pemirsa ketika menentukan awal bulan Ramadan. Nah itu kan dilihat, apa yang dilihat? Bulan. Muncul nggak bulan pada awal itu? Kalau tidak muncul, belum masuk Ramadannya. Hari raya juga begitu, kelihatan nggak bulannya? Kalau kelihatan bulannya, baru menetapkan ini masuk, seperti itu. Jadi matahari, bulan, bintang itu musahharatun bi amrih, ditundukkan untuk kamu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemahakuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, dan semua yang ada berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Keliru kalau misalnya ada orang menentang Allah. Keliru kalau orang misalnya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia tidak punya daya dan kuasa apapun. Semuanya itu berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para misal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim itu memberikan anugerah ilmu yang manfaat untuk kita semua, tidak hanya kita ketahui tapi bisa kita amalkan, dan semakin banyak pengetahuan yang didapat, semakin dekat dengan Allah, semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzal niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma harusna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zaina bil halakil hasana wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.